Salam damai sejahtera bagi kita semua. Nama saya Rovita Devina Vinanda Margono, sarjana psikologi. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023. Nomor peserta saya 021502666720. LPTK saya di Universitas Negeri Surabaya. UKIN saya dilaksanakan di SD Kristen Bergan di Surabaya. Berikut adalah video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Silakan masuk. Silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Pagi. Penuh semangat hari ini? Ya. Belum, kita memulai segala aktivitas dulu, memang absen dulu yang ada dari Aksel. Ini. Afir. Wah, Makanya. semua hadir ya. Sebelum dilanjutkan kita apa dulu? Siapa yang mau pindah? Axel. Mari kita berdoa. Bagi Yesus yang baik akan terbaik ini karena kepada kami kepada hari ini kalian melakukan proses kelompok untuk melakukan semua ini dari awal kami dari PPG Yesus. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan kita sudah berkumpul di tempat ini untuk memulai konseling kelompok. Apa sih konseling kelompok itu? Ada yang tahu kan? Nggak tahu ya? Konseling yang dilakukan secara kelompok, di mana untuk memecahkan masalah kalian, persoalan kalian sudah dihadapi saat ini, yaitu apa? Perhubungannya seperti apa yang kalian lakukan saat ini? Yang hubungannya seperti apa? Ejekan berarti boleh secara verbal. Ya, oke. Sebelum dilanjutkan, memang langsung bukan dulu langkah-langkahnya ya. Kalian di sini saat mau konseling kelompok, langkah-langkahnya juga apa yang kalian lakukan di sini adalah suatu rahasia. Maksudnya rahasia untuk kalian semua. Tidak menyebar ke mana-mana, persoalannya kalian hadapi cukup hanya di sini, diselesaikan di tempat ini bersama-sama, tidak sampai keluar. Ya, paham? Mengerti apa sih kemudian itu? Siapa yang tahu sebelum dilanjutkan? Suatu ucapan yang menyakiti hati teman. Terus? Suatu hal yang membuat teman kita terasa tidak enak tapi kita merasa senang. Ada lain lagi? Apa membuat merasa takut ingin masuk sekolah lagi dan kita ingin dibully lagi? Karena takut dibully tadi, perasaan takut. Ada yang lain lagi? Ya. Oke, selanjutnya kita apa dulu? Melihat penayangan video tentang pembulian. Setelah itu baru kalian bisa bereksplorasi dengan pikiran kalian masing-masing dan boleh didiskusikan secara kelompok, tapi setelah itu dipresentasikan. Kita melihat tayangan video dulu. Wah, mantul tuh, keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Aku buat sendiri loh. Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Okto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Gini doang. Aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini, emang cocok buat kamu. Kribo. Dasar si Jono. Orang yang tidak tahu seni. Udah gitu, sudah nyantai orang saya nanya lagi. Udah biarin aja sampai gitu. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Okto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba Kribo, sedang baca apa kau?
Namanya seru sekali buku itu. Emangnya buku apa yang kau baca? Nah, ini buku misteri, petualangan detektif. Buku apa sih? So banget baca-baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Tunggu cocok sama orangnya. Misterius, aneh pula. Dasar krimis, gitu misterius. Julukan yang pas sekali untuk orang aneh sepertimu. Mendengar itu, Okto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono bukan orang. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia mencari dan mengejekmu. Aku takut lah, badan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian, paling dia cuma bercanda. Teman-teman Okto tetap menasihati Okto untuk lebih tegas lagi jika ia kembali dijahili. Apalagi di sekolah, Jono dan Frankie mengerti kesalahan mereka dan mereka pun menjabat erat tangan Okto sambil meminta maaf. Maafkan aku ya Okto. Aku sebenarnya tidak bermaksud menjahili dan mengejekmu. Aku hanya iri. Kamu itu pintar dan kreatif. Iya, juga tenang. Aku Jono, Peggy. Kalau nanti memang mau belajar bersama, aku tidak keberatan kok. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjahili Okto. Diam-diam, guru telah menghubungi orang tua Okto untuk meminta mereka mengawasi perubahan perilaku Okto, berjaga-jaga seandainya Jono kembali berulah. Namun kekhawatiran itu tidak terjadi. Semua bisa berjalan dengan baik. Videonya sudah selesai. Sudah memperhatikan semua? Sudah. Visi tadi. Hubungan. Kemudian Kecekan. Ada perubahan nggak kira-kira dari yang kamu pilih tadi? Minta maaf pada Selain meminta maaf, tidak melakukan lagi. tidak mengulangi permasalahan yang dilakukan ya. Sekarang tugasmu, kamu menulis. Sudah berapa kali kalian melakukan perhubungan? Saat apa perhubungan yang kalian lakukan itu dilakukan? Bisa? Tulis di sini masing-masing ya. Tugasnya dulu. Setiap lembar diberi nama. Tadi tugasnya mencatat dalam sehari itu kalian berapa kali melakukan perhubungan dan saat situasi apa. Dan hukumannya apa kalau kalian tidak bisa merubah sikap perhubungan itu, dan kalau bisa merubah hadiahnya apa. Ada ribet dan ada manis. Jadi keluarkan dari hatinya masing-masing ya. Pertama, apa yang kalian lakukan dalam sehari itu? Perhubungan bisa dilakukan itu berapa kali? Dan itu saat apa perhubungan kalian lakukan itu? Biasanya kalian lakukan saat saat apa? Tulis berikutnya aksinya. Kesepakatannya tidak lama-lama ya. 5 menit cukup? 5 menit cukup ya waktunya ya.
Berikutnya itu hasilnya apa? Kamu merasa senang atau bagaimana? Kalau punishment-nya hukumannya apa kalau gagal dalam merubah sikapnya? Selesaikan dulu, ya selesaikan dulu. Nanti ada tugas lagi. Ingat waktunya kesepakatan penulis tadi. Semua sudah selesai. Hasilmu ini nanti dipresentasikan, ya. Juga ada tambahan tugas dikerjakan. Itu membahas apa yang kalian tadi lihat di televisi. Berapa waktu yang dibutuhkan mengerjakan? 3 menit. Sepakati 3 menit ya. Ya.
boleh berdiskusi tentang isi dari SKP itu. Kan masing-masing pendapat beda-beda. Boleh berdiskusi, bicarakan sama kelompok. Yang bagus, diskusinya yang bagus, ya. Diskusinya yang positif, tidak gabut. Boleh toh sama-sama bicarakan secara kelompok. Ini kan kelompok kan. Nah, fungsinya kelompok adalah saling berbagi pengetahuan, saling berbagi informasi. Kalau itu sudah mengatakan, jangan kamu temannya. Boleh yang kerja apa? Tukar kerjaan. Nggak berbisik, ayo yang keras suaranya. Diskusi itu kan tidak boleh sedikit meninggi, tidak bagus itu namanya. Berdiskusi itu membicarakan bersama-sama, bukan melihat kerjaan temannya, bukan melihat pekerjaan teman, tapi didiskusikan masalah itu seperti ini. Boleh tanya dengan nggak boleh kan apa seperti ini bagaimana? Memang berdiskusi kan ya? Diskusi kan berjalan bersama-sama, ya. Diskusi, jadi ngomong sendiri pendapat saya apa tuh? Karena maksudnya bisa juga keinginan. Paham ya, Rizky? Ada yang mau ditanyakan? Boleh bertanya. Ada yang ditanyakan? Apa yang ditanyakan? Tadi tulis hadiahnya juga, Mbak. Apa? Tulis hadiahnya juga. Ribet itu bukan berarti hadiah kamu. Ribet itu suatu hadiah yang kamu bisa berubah. Itu apa yang menjadi hadiahnya? Apa kebanggaanmu? Apa bisa berubah? Kamu bisa bersikap tenang, tidak lagi merasa dibully, seperti itu. Ribetnya. Terus punishment-nya, hukumannya apa? Bisa pemanggilan orang tua, bisa kamu dikonseling lagi, itu ribetnya. Itu punishment-nya, bukan ribet. Ya, kalau ribetnya kamu merasa senang, bisa sekolah dengan tenang, itu kan ribetnya ya. Enak enggak kalau apa? Tidak ada pembulian atau tidak ada temannya yang mengganggu? Tenang kan? Sekolah bisa enak, mau berangkat sekolah tenang, tidak ada tenang dong ya, seperti itu. Ini kita diskusi di tangan nih.
musuh keras. Berdiskusi tentang persoalan, bukan berdiskusi tentang semua sudah? Kalau sudah, coba tadi apa setelah didiskusikan bersama, setelah dikerjakan, apa tugasnya selanjutnya? Jadi, presentasi juga. Siapa mau dulu dari hasil karyanya? Nah, itu kan dua-duanya. Pokoknya suaranya keras ya, nadanya. Siapa mau dulu? B. Sini. Tentang perundungan hari ini. Saya pernah melakukan perundungan pada saat sekolah atau istirahat, tapi kami tidak melakukannya lagi, dan saya pun paham bahwa pembulian adalah perbuatan yang salah, dan saya pun berubah dan tidak mengulanginya lagi, dan yang merugi kita dan juga orang yang kita bully. Dan ada dua contoh pembulian, yaitu verbal dan fisik. Dan verbal adalah mengeluarkan kata yang tidak menyenangkan hati teman. Dan fisik adalah secara memukul atau memukul dan secara kekerasan. Dan kita meminta maaf pada yang kita bully, dan kita harus meminta maaf pada yang kita bully, dan kita pun tetap akur dan bermain bersama dan bersenang-senang. Saya pernah melakukan perundungan atau pembulian dalam sehari. Saya bisa melakukannya itu kurang dari 3 atau sampai 2 kali. Sini saya sudah mengalaminya, dibully dengan teman saya sendiri. Saat saya membuli itu di saat-saat istirahat atau pulang sekolah. Di sini saya mempelajari kalau perundungan itu tidak baik dan merugikan buat diri sendiri maupun orang yang kita bully. Di sini hukumannya saat saya membuli adalah menjadi anak yang nakal, dan kalau dilihat dengan guru bisa dihukum. Kalau saya mau berubah, artinya adalah menjadi anak yang baik dan lebih bijak, pintar, dan tidak lagi dimarahi oleh guru. Apa lagi? Pembulian. Saya pernah melakukan perundungan atau pembulian secara verbal. Kurang lebih saya menggunakan pembulian secara verbal 10 kali dalam sehari. Kadang saya melakukannya saat ada teman saya yang memulai terlebih dahulu ataupun saya yang memulainya. Jadi, jika ada teman saya yang memulai terlebih dahulu, saya pun membalasnya saat pulang sekolah atau istirahat. Untuk solusinya, saya harus meminta maaf kepada teman saya yang saya bully. Jika saya masih tetap melakukan pembulian, saya bersedia dengan hukuman orang tua saya dipanggil. Dan jika saya berubah, saya ingin hadiahnya adalah supaya lebih banyak teman. Terima kasih. David? Saya David, saya pernah melakukan pembulian. Sehari saya melakukan pembulian 3 kali. Saya lakukannya saat pulang. Dan saya tahu pembulian itu tidak baik karena dapat membuat teman kita hancur dan tidak mau bersekolah kembali. Maka karena itu saya
melakukan perubahan, yaitu jika saya melakukannya, saya akan melakukan hukuman, yaitu dijauhi oleh teman. Dan jika saya tidak melakukannya lagi, rewardnya adalah mempunyai teman yang banyak. Saya Nama saya melakukan pembulian verbal selama kurang lebih dari 12 kali dan itu saat pulang sekolah atau istirahat, di mana jika dia membalas, saya akan membalas balik dengan perkataan verbal seperti memanggil bapak atau mengejek namanya, dan biasanya hukumannya akan skor sekolah selama 3 hari, dan terusnya adalah sekolah dengan tenang dengan mengubah sikap. Amin. sekarang apa sih? Aku hampir sering melakukan pembulian 2 kali sehari saat aku gabut, kesepian dan pulang sekolah. Dan sekarang aku sadar bahwa pembulian itu tidak baik untukku maupun orang lain, dan tidak baik untuk aku di masa depan. Dan aku menahan diriku untuk tidak membuli lagi, dan sekarang aku sudah berubah. Jika saya berubah, saya dapat memiliki teman banyak, hati senang, dan sahabat baru. Kalau aku masih membuli, aku pasti dihukum dan dimarahin. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semua sudah menampilkan hasil karyanya tentang berapa kali melakukan pembulian, saat apa melakukan pembulian, dan reward setelah punishment apa yang diharapkan. Ya, rata-rata ada yang 2 kali, 3 kali, ada yang 12 kali. Nah, itu dinamai yang sangat sering sekali melakukannya. Ya, dan pembulian yang kalian lakukan secara apa? Secara verbal dengan mengejek nama orang tua. Kalian semua hafal nama orang tua kalian, teman-teman kalian maksudnya. Ada yang hafal? Ya. Kalian bisa tahu dan hafal itu dari mana? Dari kakak, orang tua, dari keluarga, dari mana sih? Belajar dari teman, dari kakak, oleh teman yang tidak punya orang tua dibilangkan yatim. Itu kan pembulian juga ya, mengatakan anak yatim juga pembulian ini. Ya, yang jadi pembicaraan kita saat ini kan adalah kalian melakukan pembulian dengan menyebutkan nama siapa? Nah, yang jadi temannya kalian sekolah orang tua atau anaknya ya? Tapi kalian kok senang menyebut nama bapaknya dipanggil-panggil ya? Apa alasannya? Alasan kalian melakukan perundungan dengan menyebut nama orang tua laki-laki itu apa alasannya? Ya semua? Baik. Tadi sudah melaksanakan presentasi dan hasilnya juga bagus semua. Semua pinter, sudah memahami. Hanya sekarang dibuktikan dengan adanya perubahan dalam sikap ya, supaya tidak melakukan perundungan lagi, bisa nyaman sampai di sekolah, bisa bersikap dengan baik dengan teman-temannya dan tidak merasa tersakiti ya. Itu kesimpulan dari masing-masing yang kalian lakukan. Semua sudah bisa kan bahwa pembulian atau perundungan itu adalah hal yang sangat menyakitkan, yang tidak menyenangkan bagi diri kita sendiri dan juga semua teman dan orang lain. Pembulian yang kalian lakukan dengan menyebutkan nama bapak mau berubah menjadi ucapan yang baik, tidak lagi menjadi kata-kata bapak yang dipanggil, nama-nama bapak kalian dipanggil. Karena yang bersekolah siapa? Terus yang jadi temannya anaknya bapak siapa? Kok bapaknya yang dipanggil? Nah, tidak baik, itu berarti tidak menghormati orang tua. Jadi karena kalian adalah sesama teman, harus nama teman-teman saja,
bukan namanya bapak ya. Tapi dengan catatan tidak merubah topik pembulian. Tadi nama bapak terubah jadi rambutnya kriwul, badannya siturus ya. Itu memang tidak mau dengar. Mem mau lihat dengan kesimpulan, dengan pendapat yang sudah kalian lakukan, Mem mau ada perubahan, ada peningkatan sikap yang baik, kata-katanya yang baik, perundungan yang hilang, menjadilah anak-anak yang hebat dengan pengucapan yang benar. Karena sekali lagi perundungan menyakitkan hati orang lain, bisa membuat terluka, bisa tidak mau sekolah, bisa merasa enak mau ketemu ini, mau ketemu itu karena ada perundungan tadi. Semua mau berubah? Oke, kalau mau berubah, kita mau menutup kegiatan ini. Tapi sebelumnya, memberi kesempatan refleksi diri kalian seperti apa sih? Pengen lihat, pengen dengar. Setelah mendapat layanan konseling kelompok, refleksi diri itu seperti apa? Coba asal Refleksi diri saya dari tema ini, dari konseling kelompok ini yaitu tentang perundungan. Saya pernah melakukan perundungan kurang lebih 10 kali seperti tadi presentasi. Dari tayangan yang diberikan juga dari arti perundungan, saya telah sadar ternyata perundungan itu tidak baik, apalagi melakukannya dengan cara fisik maupun verbal. Jadi saya telah diajarkan dari cerita tersebut bahwa perundungan tidak baik. Jadi saya tidak boleh melakukannya dan harus merubah sifat saya. Menurut saya adalah saya sadar bahwa perundungan itu sangat tidak baik bagi orang lain, tetapi bagi diri kita itu sangat baik. Karena orang lain telah merasakan bahwa perundungan itu sangat menyakitkan hati, menyakitkan badan kita. Makanya orang lain tidak masuk jika dibully. Akhirnya saya ingin merubah sikap saya itu. Oke, sudah. Mem mau meluruskan kata-kata saya bahwa perundungan itu baik bagi kita, begitu. Itu tadi. Saya salah mengucapkan ya bahwa perundungan itu apa saya? Perundungan baik. Perundungan itu baik bagi orang jahat. Orang jahat juga melakukan itu, menurut orang jahat itu baik gitu ya. Sekarang diganti ya sayang. Perundungan itu tidak baik dilakukan ya, akan membuat orang lain sakit hati, terluka, gitu ya sayang. Bukan baik untuk orang jahat ya sayang ya. Kata-katanya dirubah dulu. Sayang yang bagus sekarang. Refleksi bagi saya perundungan itu adalah suatu hal yang dilakukan dengan sengaja, walaupun ada orang yang tidak sengaja karena mereka tidak tahu perundungannya apa yang mereka lakukan. Jadi karena saya melihat di depan TV tadi, akhirnya saya mengetahui bahwa perundungan itu yang tidak baik bagi semua orang. Al-Farisi, apa refleksi dirimu setelah mendapat pelayanan ini? Refleksi itu adalah perundungan itu sangat menyakiti hati teman dan tidak untung bagi kita dan orang lain. Sekarang aku sadar bahwa perundungan itu tidak baik dan aku mencoba untuk tidak melakukannya lagi. Ayo, apa refleksimu? Refleksi dirimu dalam setelah mendapat konseling kelompok ini. Tema hari ini adalah perundungan. Perundungan adalah suatu tindakan yang kekerasan. Itu bisa menyakiti hati orang, dan perbuatan perundungan itu bisa merugikan bagi kita sendiri dan orang kita yang dibully. Jadi maka perundungan tidak dibolehkan. Refleksi saya tentang perundungan yaitu saya pernah melakukan perundungan terhadap teman saya. Nah, sekarang saya diajarkan untuk dan saya mengajari bahwa tentang perundungan itu adalah suatu hal yang tidak diperolehkan. Dan ada dua contoh yaitu verbal dan fisik. Verbal adalah secara mengejek, secara perkataan yang tidak menyenangi hati teman. Dan fisik itu adalah cara
memainkan tangan, memukul, Kekerasannya. memakai kekerasan, dan saya pun tidak mengulanginya lagi karena saya juga yang rugi dan korbannya juga yang rugi dan tidak ingin masuk kelas lagi. Dan jadi pembulian itu tidak diperolehkan lagi. Sudah. Ya, terima kasih. Jadi intinya kesimpulannya bahwa pembulian itu tidak baik dilaksanakan dan intinya kalian mau berubah, itu refleksi diri kita masing-masing mau berubah. Oke, kegiatan kita tutup. Sebelum ditutup, Pemnovi mau menjelaskan sedikit saja sih bahwa perundungan itu dilakukan dengan sengaja ya untuk menyakiti orang lain. Itu kesimpulannya. Memang Novi hanya memberikan satu penguatan bahwa kalian kalau mau merubah perundungan ini menjadi satu hal yang baik, berarti harus diapakan? Dihilangkan ya, dijadikan satu hal yang baru lagi. Misalnya kata-kata yang suka menuduh tadi, mengucapkan jangan nama bapaknya lagi yang disebut, hei kamu anak pintar, hei kamu anak hebat, gantilah seperti itu ya, akan menjadi baik kan? Bisa nggak seperti itu? Harus bisa. Dan kalian tadi kan sudah bilang mau berubah ya, kalau tidak berubah memang akan konseling lagi. Tapi kalau berubah, kalian akan enak ke sekolah, datang ke sekolah dengan hati yang penuh sukacita. Semua bisa? Bisa. Mau berubah? Jangan mau saja, tapi dibuktikan. Bisa? Bisa. Anak hebat itu pasti bisa. Terutama anak-anak Tuhan Yesus itu semuanya pasti bisa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kita apakan dulu? Apa yang kita lakukan? Aksa berdoa untuk kegiatan penutup. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau Tuhan berkati kami dari konseling kelompok kami ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, pada akhir konseling kelompok pada hari ini, kami telah merefleksikan diri kami tentang perundungan, bahwa perundungan itu adalah hal yang tidak harusnya kami lakukan dan juga sangat agresif. Tuhan, kiranya Engkau maafkan kesalahan kami dari perundungan kami. Juga Tuhan, tolong rubahlah sikap kami ini. Juga kami telah melakukan sebuah persetujuan bahwa jika kami melakukannya lagi, kami akan dilakukan hukuman melalui kami. Tuhan, tolong Tuhan maafkan kami jika kami melakukannya. Juga Tuhan, saya akan mengakhiri perundungan ini dengan teman-teman saya juga, dengan kelompok konseling ini. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Kiranya pelajaran yang kami dapat dari tentang perundungan ini dapat menjadi bekal bagi kami untuk kami dapat mengingatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya sudah melaksanakan kegiatan ini. Dan kami mau ucapkan terima kasih sudah mau bekerja sama dari tadi hingga saat ini. Semuanya berjalan dengan baik. Tanpa kalian pun semuanya tidak bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati hari yang berjalan.